Halo Tribuners, kali ini ada Mufti Fauzia menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Rabu 20 Oktober 2021. Tribuners, pada Tribun Travel Update kali ini akan ada sejumlah informasi mengenai destinasi wisata untuk mengisi waktu luang Anda dan datang dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Tribuners, untuk mengawali informasi kali ini, Mufti akan mengajak Tribuners untuk jalan-jalan virtual ke kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Di sana Tribuners, Anda dapat berwisata, ada wisata yang patut dikunjungi yakni adalah Kota Mara. Jadi Kota Mara ini merupakan menyuguhkan senja mempesona dengan pemandangan Teluk Kota Bau-Bau. Dan selain keindahannya Tribuners, di sana Tribuners juga bisa memburu jajanan kuliner. Seperti apa informasinya? Kali ini Mufti juga sudah terhubung bersama dengan rekan kami, ada Husni Husaini. Halo Husni. Ya, halo rekan Mufti. Selamat sore. Baik, selamat sore rekan Husni. Dan mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners, mungkin juga bagaimana gambaran dari pemandangan apa saja yang ditawarkan di Kota Maru Bau-Bau ini. Ya, baik rekan Mufti. Memang Kota Mara Bau-Bau ini menjadi destinasi pilihan pengunjung wisatawan saat berkunjung ke Kota Mara, maksud kami ke Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, Kota Mara Bau-Bau ini tepatnya berlokasi di Kelurahan Burhum, Kecamatan Wameo, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, apa saja yang ditawarkan pada saat wisatawan berkunjung ke Kota Mara Bau-Bau ini? Pengunjung dapat melihat panorama matahari terbenam atau sunset saat senja. Kemudian di sana juga karena letaknya di bibir pantai dengan maka pengunjung dapat menikmati Teluk Kota Bau-Bau. Memang tempat ini selain memang tempatnya lokasinya di bibir pantai seperti itu Mufti. Nah, pengunjung juga dapat melihat jiran pulau yang berada tepat di depan Kota Mara ini. Nah, selain itu juga para pengunjung dari warga Kota Bau-Bau sendiri itu biasanya memanfaatkan Kota Mara ini untuk berolahraga karena di dalam Kota Mara ini pemerintah setempat telah menyediakan berbagai fasilitas seperti fasilitas olahraga, ada lapangan futsal, kemudian ada volleyball, kemudian lintasan lari dan sebagainya macam. Di sini juga Kota Mara ini dapat saya informasikan, mungkin masyarakat Kota Bau-Bau sering memanfaatkan waktu senggangnya di Kota Mara ini dengan sanak keluarga, apalagi menjelang akhir pekan tiba. Rekan Mufti. Baik, rekan Husni. Dan dari adanya wisata ini, Husni, ini bagaimana tanggapan pengunjung yang datang ke sana, Husni? Ya, baik, rekan Mufti. Memang kemarin pada saat kami juga sempat mengunjungi lokasi Kota Mara ini, beberapa pengunjung yang kami temui di sana mengatakan memang Kota Mara ini ialah salah satu tempat favorit warga sekitar untuk menghabiskan waktu senggang di sela-sela pulang kerja. Rekan Mufti. Baik, rekan Husni. Dan mungkin untuk Tribuners yang ingin menikmati suasana di sana dan menikmati fasilitas yang ada di sana, Husni, lalu bagaimana untuk menuju ke lokasi? Ya, rekan Mufti, lokasinya yang cukup strategis, yaitu berada di tengah-tengah kota, apalagi Kota Mara Bau-Bau ini juga gratis bagi pengunjung. Nah, untuk warga Kota Bau-Bau yang dari itu ataupun dari luar Kota Bau-Bau, dari Pelabuhan Burhum, yaitu sekira 10 menit perjalanan baik menggunakan roda 2 maupun roda 4 dari Pelabuhan Burhum. Nah, kalau pengunjung yang dari Bandara Betombari Kota Bau-Bau itu dapat diaksesnya baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan sekira waktu tempuh 30 menit. Rekan Mufti. Baik, rekan Husni. Terima kasih rekan Husni atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali, Husni. Baik Tribuners, kita menuju ke informasi selanjutnya. Kita akan menuju ke Sumatera Barat, Tribuners. Seperti diketahui, Sumatera Barat ini tak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, karena di sana juga ada beragam kuliner
di daerah yang bisa dikenal karena memang ini enak Tribuners. Bagi Anda yang suka berkuliner, ini mungkin terutama untuk yang suka berkuliner tradisional, mungkin Tribuners bisa mencoba bika ataupun singgang. Nah, untuk mengetahui seperti apa kelezatannya, kita juga sudah terhubung bersama dengan rekan kami, ada Rahmat Panji. Halo, selamat sore Rahmat. Halo, selamat sore rekan Mufti. Baik, rekan Rahmat. Mungkin bisa diinformasikan apa saja untuk bahan membuat dari kue bika ini, Rahmat? Oke, Mufti. Jadi kalau Tribuners ingin berkunjung ke Kota Padang, Sumatera Barat, itu ada jajanan yang bisa dinikmati. Itu namanya bika. Kalau di daerah lain itu ada beda penamaan, tapi sama sih. Sama rasanya sama, yaitu namanya singgang. Jadi kalau untuk bahan pembuatan bika ini yang khususnya di Kota Padang itu ada kelapa parut, ada vanile, ada tepung beras, ada gula, garam, serta royal soda. Jadi itu tuh adonan dasar untuk kue bika itu sendiri adalah yang saya sebutkan tadi. Seperti itu rekan Mufti. Baik, rekan-rekan Rahmat. Dan mungkin Tribuners juga banyak yang penasaran untuk cara pembuatan dari kue ini bagaimana, Rahmat? Jadi kue ini yang adonannya sangat putih itu nanti waktu dalam cara pembuatannya, saat cara pembuatannya itu akan dipanggang. Jadi di awalnya kue itu cetakannya hanya menggunakan kaleng susu bekas yang udah dibersihkan, lalu bawahannya itu dilapisi dengan daun waru. Setelah daun waru itu baru dikasih adonan, dan adonan itu nantinya akan dipanggang di dalam oven yang di bawahnya itu menggunakan kompor gas, dan di atasnya bagian atasnya jadi pembakarannya langsung dari dua sisi, atas dan bawah. Di bawah menggunakan kompor gas, yang di atasnya itu menggunakan bara dari tempurung atau batok kelapa. Seperti itu, Mufti. Baik, rekan Rahmat. Dan untuk bisa menikmati lezatnya dari kue bika ini, Rahmat, kira-kira berapa harga yang dipatok untuk satu kue bika ini? Oke, kalau untuk harga itu beragam. Jadi tergantung di mana tempatnya. Saya nggak mau juga nanti waktu nyampe di Padang, tiba-tiba Tribuners protes sama saya gitu kan. Tapi kalau untuk tempat yang biasanya yang ada di Bika Andaleh, itu di dekat di Kecamatan Andalas, Kecamatan Padang Timur, di Kota Padang, itu harganya cuma Rp1.000. Jadi pas untuk jajanan di sore hari untuk bersama keluarga. Seperti itu rekan Mufti. Baik, luar biasa. Terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali rekan Rahmat. Baik Tribuners, menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners, tradisi panjang jimat di Keraton Kanoman Cirebon ini tampak digelar secara terbatas dan juga menerapkan protokol kesehatan ketat pada Selasa kemarin 19 Oktober 2021 malam Tribuners. Dan keluarga besar dan abdi dalam keraton yang terlibat dalam puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad terlihat memakai masker dan saling menjaga jarak. Acara pun tetap dilakukan di tengah pandemi dengan meniadakan tamu undangan dan hanya diikuti pihak keluarga. Untuk mengetahui bagaimana informasinya, sudah ada rekan kami Ahmad Imam Baihaqi. Halo, Ahmad. Ya, halo Mufti. Baik, Ahmad, mungkin bisa lebih diperinci mengenai informasi dan juga dijelaskan apa sendiri arti dari malam panjang jimat. Ya, malam panjang jimat merupakan rangkaian tradisi atau puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad di Keraton Kanoman Cirebon. Pada malam tersebut, tradisi berupa iring-iringan yang membawa benda pusaka dan berbagai makanan yang dibawa di piring pusaka dibawa dari Keraton Kanoman menuju Masjid Agung Keraton untuk kemudian dibacakan Maulid Barjanji, dan selanjutnya makanan tersebut akan dibagikan kepada masyarakat. Namun dalam kondisi pandemi seperti sekarang, masyarakat yang biasanya menunggu prosesi pembacaan Maulid Barjanji itu tidak ada, sehingga dari pihak keraton hanya membagikan makanan tersebut kepada keluarga dan kerabat dekatnya saja. Dalam iring-iringan tersebut juga terdapat berbagai benda pusaka warisan sejarah di Keraton Kanoman yang dibawa, dan iring-iringan tersebut merupakan
ada makna tersendiri yang berarti menggambarkan prosesi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Demikian, Mufti. Baik. Baik rekan Ahmad, dan mengetahui bahwa sekarang masih dalam situasi pandemi COVID-19, lalu bagaimana dari pantauan di lokasi situasi dalam prosesi panjang jimat ini, Ahmad? Ya, dalam prosesi panjang jimat tahun ini memang dilaksanakan terbatas dan hanya diikuti keluarga besar dan kerabat dekat. Namun ada saja masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar keraton datang ke lokasi, namun dari pihak keraton sendiri tetap membatasi dan mengupayakan agar masyarakat yang hadir tidak berkerumun. Dari pantauan di lapangan juga masyarakat tetap memakai masker dan menjaga jarak, sehingga pelaksanaan tradisi kali ini berjalan hebat meski dilaksanakan secara terbatas. Demikian. Baik, terima kasih rekan Ahmad dan Tribuners. Terkait dengan informasi tersebut, kami sudah sempat melakukan wawancara dengan Ratu Raja Aribi Nurtina yang merupakan juru bicara Keraton Kanoman, dan berikut informasinya untuk Anda. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami sudah bersiap untuk melaksanakan acara Panjang Jimat atau kita sebut dengan Pelal Ageng, di mana Panjang Jimat adalah prosesi sebuah menunggu kelahiran Kanjeng Nabi, sehingga kami dengan bersukacita menyambut kelahiran beliau. Namun karena bertepatan dengan hari wafatnya beliau, maka kami tidak mengadakan secara berlebihan. Dan prosesi ini sudah menjadi tradisi rutin kami setiap tahunnya di bulan Maulid, merupakan pengenalan kepada masyarakat bahwa kita mengenal Nabi kita dari mulai kelahiran sampai dengan wafatnya beliau. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari beliau bisa menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua. Kali ini sangat berbeda tentunya dari pengunjung. Untuk prosesinya hampir sama, tetapi pengunjung sekarang karena dengan pandemi yang masih berkepanjangan, banyak menyita para pengunjung sehingga lebih sepi dari biasanya. Tetapi karena ini merupakan doa, kami pun menganjurkan kepada para masyarakat untuk bersama-sama berdoa dari rumah, sehingga tadi keberkahan itu bisa kita dapat bersama walaupun tidak menghadiri pada acara. Baik Tribuners, masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners, jika Tribuners berkunjung ke Kota Solo, Jawa Tengah, ini ada rekomendasi wisata yang bisa didatangi, yakni Decolomadu. Wisata Decolomadu ini dulunya merupakan bekas bangunan pabrik gula yang berdiri sejak tahun 1861. Pada tahun 2017, pabrik gula ini direvitalisasi sedemikian rupa hingga kini menjadi salah satu tempat wisata yang bisa dicoba. Mulai dari mempelajari sejarah, berburu kuliner, hingga berburu spot foto Instagramable bisa dilakukan di sana loh Tribuners. Nah, untuk mengetahui seperti apa tempat ini, sudah ada rekan kami, Yuroka. Halo Yuro.
Halo Mufti. Baik rekan Yuro, mungkin bisa diinformasikan kepada Tribuners yang ingin berkunjung ke sana, kira-kira di mana lokasi dari wisata di Colomadu ini? Oke Mufti, lokasi di Colomadu ini berada di Jalan Adi Sucipto nomor 1 Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ini lokasinya cukup strategis karena berada dekat dengan Bandara Adi Sumarmo Solo dan juga tak jauh dari pusat kota. Kurang lebih perjalanan sekira 10 menit sudah sampai ke lokasi The Colomadu. Seperti itu Mufti. Baik rekan Yuro, dan mungkin bisa diceritakan kepada Tribuner sejarah singkat terutama dari The Colomadu ini hingga menjadi tempat wisata Yuro. Nah, pertama kali didirikan tempat ini merupakan pabrik gula yang didirikan dan diresmikan langsung oleh Mangkunegaran IV pada tahun 1861. Sempat memasuki masa kejayaan, namun sayangnya pabrik gula Colomadu harus berhenti beroperasi pada tahun 1998 karena pada saat itu Indonesia tengah mengalami krisis ekonomi. Kemudian bangunan pabrik gula Colomadu ini mangkrak sampai akhirnya pada tahun 2017 direvitalisasi, dilakukan peremajaan kepada seluruh bangunan dan alat-alat yang masih tertinggal di dalam bangunan tersebut. Kemudian saat ini dialihfungsikan menjadi tempat wisata dan kawasan bisnis. Begitu Mufti. Baik rekan Yuro, dan sekarang dijadikan sebagai tempat wisata. Lalu apa daya tarik dari The Colomadu ini Yuro? Nah, tentu saja daya tarik utama adalah bangunan yang menjulang tinggi, khas kolonial Belanda yang masih bisa kita nikmati. Kemudian jika memasuki kawasan di dalam museum, nantinya para pengunjung juga bisa menikmati alat-alat bersejarah peninggalan pabrik gula yang masih terlihat sangat-sangat indah dan tertata rapi, dan di situ pengunjung juga bisa sekaligus menjadi wisata edukasi karena di beberapa sudut sudah terdapat keterangan dan informasi tentang pengoperasian pabrik gula pada zaman dahulu. Selain itu, tentu saja tempat ini bisa menjadi tempat wisata instagramable untuk berburu foto, kemudian juga bisa berburu kuliner ataupun bersantai karena ada beberapa taman dan tempat duduk yang disediakan. Demikian Mufti. Baik rekan Yuro, dan tadi selain ada bangunan yang menjulang tinggi tadi disebutkan, kira-kira apa lagi Yuro fasilitas yang ada di wisata The Colomadu ini? Nah, tempat ini dilengkapi fasilitas yang cukup lengkap. Di halaman luarnya terdapat sebuah taman, bangku-bangku dan spot foto instagramable. Terus kemudian terdapat pula stand-stand makanan dan juga kafe. Dan lahan parkirnya cukup luas. Kemudian jika memasuki ke dalam bangunan, terdapat street food festival yang bisa kita nikmati, dan juga museum serta beberapa fasilitas lainnya yang cukup lengkap Mufti. Baik rekan Yuro, dan mungkin untuk Tribuners yang ada di area Solo dan sekitarnya atau yang akan berkunjung ke Solo Yuro, ini kira-kira kapan waktu terbaik untuk berkunjung ke The Colomadu dan kira-kira harga tiket masuknya ini berapa Yuro? Nah, kalau waktu berkunjung ke The Colomadu sendiri, waktu terbaiknya adalah sore hari karena matahari sudah tidak terlalu terik dan juga bisa menikmati car stand-stand yang juga sudah buka di sana. Sementara untuk selama pandemi ini, harga tiket masuknya untuk orang dewasa Rp35.000 dan untuk anak kecil Rp15.000. Seperti itu Mufti. Baik, terima kasih Yuro atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali Yuro. Baik Tribuners, kita akan menuju ke destinasi wisata selanjutnya. Setelah lama tutup, kini objek wisata Taman Sari Kota Yogyakarta kembali dibuka untuk kegiatan pariwisata Tribuners. Namun ada sejumlah syarat yang mesti diperhatikan bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke tempat bersejarah ini pastinya. Pengelola objek wisata Taman Sari, Suharwanto ini mengatakan saat ini pembukaan objek wisata masih dalam uji coba, sehingga tidak semua spot di dalam bangunan Taman Sari ini bisa dinikmati pengunjung Tribuners. Untuk tahu bagaimana informasi lengkapnya, kita juga sudah terhubung bersama dengan rekan kami,
Ada Miftahul Huda. Halo Huda. Ya, halo rekan Mufti. Baik, rekan Huda. Mungkin bisa diinformasikan kepada Tribuner setelah kembali buka ini, apa aturan yang perlu diperhatikan untuk yang ingin berwisata ke sana, Huda? Baik. Wisata Taman Sari sudah mulai buka kembali pada 5 Oktober lalu, dan saat ini sudah kembali buka, tetapi masih dalam tahap uji coba. Oleh karena itu, beberapa spot masih belum diizinkan untuk buka, dan untuk terkait aturan masuknya, perlu diketahui bahwa wisatawan yang ingin masuk ke area destinasi wisata Taman Sari wajib mengenakan masker, dan di sana nantinya akan diarahkan untuk cek suhu dan sebagainya, dan yang paling terpenting, para pengunjung wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama. Rekan Mufti. Baik, rekan Huda. Dan mungkin Tribuners jika ingin main ke Yogyakarta, ini selain di Taman Sari, apakah ada objek wisata dalam keraton lain yang ikut dibuka, Huda? Baik, update per hari Senin kemarin memang belum ada informasi pembukaan destinasi wisata, khususnya wisata di Keraton Jogja begitu. Namun setelah terbit Ingup terkait PPKM level 2 ini, memang sejumlah destinasi wisata pantai di Kabupaten Gunung Kidul dan juga sekitarnya sudah mulai beroperasi kembali dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Mufti. Baik, Huda. Dan mengingat bahwa ini dibuka kembali setelah adanya COVID-19 begitu, lalu apakah ada perubahan, Huda, dari harga tiket masuk ke Taman Sari ini? Ya, baik. Dulu sebelum adanya PPKM level 2 ini, memang pihak pengelola membentuk grouping. Itu satu grup itu berisi 10 wisatawan begitu. Nantinya mereka membayar harga tiket 15.000 dan itu sudah termasuk gate. Nah, untuk di uji coba kali ini harga tiket kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni sebesar 5.000 untuk satu pengunjung wisata di Taman Sari. Rekan Mufti. Baik, rekan Huda. Lalu setelah dibuka kembali setelah sebelumnya tutup begitu, Huda, bagaimana antusias wisatawan? Apakah sama, berkurang, atau malah bertambah, Huda? Baik, pantauan kami dari hari Senin dan pada hari ini memang wisatawan di objek Taman Sari itu sangat antusias sekali, untuk khususnya para pengunjungnya di sana, dan mereka sangat begitu menikmati karena sekian lama harus menahan diri di rumah, tidak diperkenankan untuk berwisata. Begitu, rekan Mufti. Baik, rekan Huda. Dan terima kasih rekan Huda atas laporan Anda, dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut kami sempat melakukan wawancara dan berikut informasinya untuk Anda. Mulai menikmati wisata Taman Sari. Halo Mas. Iya. Dengan Mas siapa? Mas Yodi. Mas Yodi ya. Mas Yodi, tahu kabar informasi wisata Taman Sari dibuka ini mulai kapan? Sejak bulan kemarin, Mas. Bulan kemarin ya, awal bulan ya. Iya, awal Oktober itu ya. Iya. Mas, gimana Mas bisa menikmati kembali objek wisata Taman Sari ini? Ya sangat bersyukur karena pandemi akan mungkin segera selesai. Dan wisata sudah buka kembali. Mas Yudi datang dari mana Mas? Dari Boyolali. Dari Boyolali. Udah berapa kali ke Taman Sari Mas? Baru pertama ini. Baru pertama ini ya. Meskipun yang dibuka hanya kolam dan beberapa spot saja, tidak masalah ya Mas ya. Baik Tribuners, kita akan menuju ke informasi yang terakhir seiring dengan turunnya level PPKM di Kota Batu. Yang awalnya level 3 menjadi level 2, sejumlah objek wisata ini dibuka kembali Tribuners. Tak hanya itu, anak di bawah usia 12 tahun ini juga telah diperbolehkan untuk masuk ke wahana wisata di Kota Batu. Satu di antaranya adalah objek wisata yang dibuka adalah Taman Rekreasi Legendaris Selekta. Di sana Tribuners, Anda bisa menikmati wahana kolam renang. Selain itu, taman bunganya juga banyak didatangi pengunjung. Nah, untuk Tribuners yang ingin berwisata ke sana, bisa langsung siapkan beberapa hal yang perlu disiapkan Tribuners. Nah, untuk tahu seperti apa informasi lengkapnya, kami juga sudah terhubung bersama dengan rekan kami, ada Suryo. Halo Suryo. Oke, bisa dinyalakan mic-nya Suryo? Saya Benny Mufti. Oke, saya laporkan langsung dari Kota Batu bahwa mulai kemarin PPKM di Kota Batu turun dari level 3 menjadi level 2. Itu berarti anak usia di bawah 12 tahun sudah
boleh masuk ke tempat wisata. Ada 2 tempat tujuan wisata di Kota Batu yang sudah dapat izin dari pemerintah pusat, yakni Jatim Park 2 dan Taman Legendaris Selekta. Dan di 2 tempat ini dari pantauan saya hari ini sejumlah pengunjung sudah membawa anak-anaknya untuk masuk ke tempat wisata, dan terutama di Selekta mereka sangat senang sekali menikmati kolam renang karena sebelumnya kolam renang memang tidak boleh digunakan karena masih PPKM level 3. Musti. Baik, Benny. Dan mungkin tadi disebutkan bahwa memang sudah diperbolehkan begitu ya untuk anak di usia 12 tahun untuk berwisata. Lalu bagaimana pengelola wisata merespon hal tersebut, Benny? Ya, ini tentu menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi pengelola wisata karena sebetulnya konsep-konsep wisata yang ada di Kota Batu ini dikonsep untuk wisata keluarga, sehingga ketika orang berkunjung ke tempat wisata itu otomatis membawa keluarga. Informasi yang saya dapat dari pihak manajemen Selekta pada pekan lalu, mereka bahkan dalam 1 hari bisa menolak sampai 2.000 pengunjung itu akibat karena mereka membawa anak-anak, dan itu kerugiannya yang ditaksir bisa mencapai 80 juta. Begitu juga yang terjadi di Jatim Park 2, beberapa pengunjung yang membawa anak tidak boleh masuk sehingga mereka juga harus berputar balik dan tidak menuju ke Jatim Park 2. Namun saat ini kondisi sudah berbeda dan mereka kembali beraktivitas seperti biasa, dan anak-anak juga terlihat senang bisa berwisata terutama di kebun binatang dan tempat hiburan lainnya seperti kolam renang. Mufti. Baik, rekan Benny. Dan dari informasi mungkin yang didapatkan di sana, ini kira-kira sampai kapan pemberlakuan PPKM level 2 ini ada? Informasinya PPKM ini akan berlaku sampai akhir Desember nanti, kemudian akan ada evaluasi dan kajian. Kalaupun memang kondisinya semakin lebih baik, tidak menutup kemungkinan akan turun ke level 1. Dan sebaliknya, jika kondisinya semakin buruk, tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke level 3. Namun, pengelola wisata di Kota Batu, mereka optimis kondisinya akan terus membaik. Karena apa? Karena manajemen sudah menyiapkan segala hal yang mendukung protokol kesehatan, termasuk untuk aplikasi Peduli Lindungi di tempat-tempat wisata. Mufti. Baik, terima kasih Benny, dan semoga informasi Anda bisa menginformasikan seluruh masyarakat yang ingin berlibur ke sana. Dan Tribuners, terkait dengan informasi tersebut, kami juga sempat melakukan wawancara dan berikut informasinya untuk Anda. Pertama kali dibuka oleh untuk anak-anak ini gimana? Alhamdulillah ya, setelah kita lolos uji coba, jadi kemarin uji coba itu kita sukses, jadi kemarin kita kan PPKM level 3 dan kita mendapatkan hal uji coba. Nah, selama beberapa minggu uji coba itu kita memang tidak ada batasan untuk anak-anak. Jadi usia 12 tahun ke bawah dan dari 10 tahun tidak boleh masuk. Nah, ini sangat mengganjal sekali, sangat memberatkan. Sehingga tingkat kunjungan pada saat itu di weekend aja tidak tembus 1.000 orang. Jadi ketika ada batasan anak tidak boleh masuk tuh weekend aja tidak bisa tembus 1.000 orang. Dan alhamdulillah hari ini walaupun libur ini agak sedikit terpecah 2 ya. Jadi kemarin sudah bagus, hari ini sudah bagus. Ini hari ini sudah tembus, kalau 2.000 pengunjung sudah tembus. Jumlah pengunjung kan? Tetap kita memperlakukan pembatasan pengunjung yaitu 25%. Jadi tapi sejauh ini belum memenuhi angka 25%. Tapi peningkatan sudah. Peningkatannya sudah. Dibanding yang kemarin berapa? Ya kalau kemarin cuma sekitar dari 25% ya. Kalau kemarin tuh mungkin cuma 10%, sekarang sudah 15% lah. Mungkin harapannya kita ke depan nanti semakin naik terus. Kalau kapasitas total berapa sih Mas? Kalau misalnya normal? Kalau normal ya, kita kurang lebih sekitar 10.000 sampai 12.000, maksimal 12.000. Jadi 25%-nya kurang lebih 2.500 sampai 2.000 sampai 2.500. Tapi kita range di aplikasinya sampai 2.000. Baik Tribuners, informasi dari Kota Batu, Jawa Timur tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya Tribuners hanya di Tribun News. Dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.